Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan materi tentang usaha yang akan kami dirikan, di mana tugas ini untuk menyelesaikan mata kuliah kewirausahaan yakni proposal bisnis yang dibimbing oleh Bapak Sunaryo. Nah, kelompok kami terdiri dari 5 orang, di mana saya Dila Indah Pratiwi dan keempat teman saya yakni Putri Nadila Opier, Linda Apriani, Mita Febri Berliani, dan salah satu mahasiswa Unilak yaitu Aminatul Zuhroh. Di mana usaha yang akan kami dirikan ini bernama Lezato Papeda. Latar belakang singkat bisnis ini, salah satu kuliner yang dapat dipertimbangkan adalah kuliner makanan daerah, di mana contohnya seperti papeda. Papeda ini perlu dimodifikasikan agar bisa bersaing dengan makanan lain yang sudah modern. Papeda ini merupakan salah satu makanan unik di Indonesia. Selain itu, di Pekanbaru juga jarang dijumpai makanan papeda ini. Papeda adalah salah satu makanan khas dari Papua yang terbuat dari tepung sagu murni. Tepung sagu didapatkan dengan cara memotong pokok sagu, lalu bagian bonggolnya diperas hingga saripatinya keluar. Cara mengambil papeda terbilang unik, bukan menggunakan sendok, tetapi sepasang sumpit. Sumpit dipegang dengan kedua tangan, diputar dengan cepat sehingga menghasilkan gulungan gulali papeda hingga putus. Saat sudah terpisah dengan wadah, papeda dituangkan ke piring dan diberi ikan kuah bening. Nah, di sini ada visi misi dari usaha yang akan kami bangun. Visinya, menjadikan makanan tradisional menjadi yang utama, membuat suatu terobosan baru dalam selera masyarakat dengan mengangkat nama kearifan lokal, tetapi tetap mengikuti perkembangan zaman, sehingga adanya makanan daerah dapat dilestarikan tanpa tergerus dengan makanan yang lebih modern. Nah, misinya yakni selalu berinovasi dengan produk tradisional, meningkatkan kualitas makanan tradisional, dan mengutamakan kualitas dalam pelayanan sehingga konsumen merasa puas. Baiklah, saya Putri Nadila Opier akan melanjutkan hasil presentasi kami, yaitu tentang analisis SWOT perusahaan. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Bahan produk yang digunakan mudah didapat, bahan produk yang halal dan berkualitas, harga terjangkau. Kemudian ada opportunity atau peluang, belum memiliki pelanggan tetap, jarang ditemui menu yang sama, masih banyak yang belum tahu khasiat dari makanan ini. Kemudian ada weakness atau kelemahan, terdiri dari adanya kreasi dan inovasi yang membuat konsumen penasaran dengan adanya rasa. Membuka cabang di daerah Pekanbaru karena pesaing yang kurang mencoba peruntungan. Kemudian masih menu yang awam. Kemudian ada threat atau ancaman, konsumen yang lebih memilih makanan khas barat. Ada yang sebagian memilih mengelola bahan sendiri di rumah. Kurang terkenalnya papeda ini. Ininya, Pak. Selanjutnya ada struktur organisasi yang terdiri dari owner Dila Indah Pratiwi, bagian keuangan Linda Apriani, bagian produksi Putri Nadila Opier saya sendiri, kemudian produksinya lagi ada Mita Febria, yang ketiga ada produksi lagi Aminatul Zuhroh. Selanjutnya analisis pasar. Segmenting pasar menjadikan pembeli sebagai target yang akan dicapai dalam produk dan dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat dari anak-anak hingga dewasa. Yang kedua, targeting sendiri mencakup lebih luas dikarenakan usaha ini bisa dinikmati tanpa batasan usia, kalangan, masyarakat, dan sebagainya. Yang ketiga, positioning lebih mengarahkan dan memberi fokus pada strategi pemasaran seperti penerapan target advertising, pengembangan produk baru, atau diferensiasi brand. Selanjutnya ada analisis produksi. Bahan papedanya yang pertama 100 gram sagu, 1000 cc air, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh gula. Bahan ikan kuning dan bumbu yang dihaluskan, setengah kilogram ikan tongkol, kemangi, cabai rawit, 2 sendok makan minyak, 1 batang serai, dan 2 lembar daun salam, 600 ml air matang, 2 siung bawang putih, 4 siung bawang merah dihaluskan, 3 buah kemiri, 2 cm jahe dan kunyit, masing-masing 1 sendok makan gula pasir dan garam.
Cara membuat papedanya, yang pertama cairkan sagu dengan 300 ml air, tambah garam dan gula. Didihkan sisa air dan tuang air yang sudah mendidih ke dalam larutan sagu. Aduk perlahan sehingga sagu matang merata. Papeda dikatakan sudah matang jika sudah berwarna bening. Bisa juga dimasak di atas api kecil sambil terus diaduk. Jika sudah bening, angkat dan siap disajikan hangat. Cara membuat ikan kuning, tumis bumbu beserta serai dan salam hingga harum dan matang. Kemudian tambah air matang, masak hingga mendidih. Masukkan ikan, garam, gula, dan cabai rawit, masak hingga matang. Sesaat sebelum masakan diangkat, tambah daun kemangi dan jeruk nipis. Saya Mita Febri Berliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis resiko bisnis. Resiko bisnis dari usaha menu papeda ini menjadi makanan awam yang sangat jarang dijumpai di Kota Pekanbaru. Hal ini dapat menjadi peluang yang bagus, namun bisa menjadi ancaman juga. Jika usaha ini tidak diimbangi dengan menu baru, maka usaha ini tetap stuck dan kemungkinan tidak berkembang karena belum mempunyai pelanggan tetap. Dan kebanyakan pelanggan hanya datang untuk mencoba. Jadi, kami selaku pelaksana bisnis ini harus kreatif dan membuat menu baru, sehingga pelanggan tertarik untuk kembali ke papeda ini dengan segala makanan pendamping lainnya. Selanjutnya yaitu strategi bisnis. Ada 4. Yang pertama, place atau tempat. Tempat yang digunakan saat ini berada di kawasan Pekanbaru. Rumah ke rumah, bekerja sama dengan GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood. Yang kedua, produk atau produk. Produk yang dipasarkan yaitu makanan khas Papua atau Maluku yang disebut dengan papeda. Yang ketiga, harga atau price. Untuk ukuran harga papeda ini sangat terjangkau, yaitu sebesar 25.000. Yang keempat, promotion atau promosi. Promosi papeda ini menggunakan media sosial, person to person atau orang ke orang, brosur, endorse, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Dalam usaha ini kami memakai 5 strategi. Yang pertama yaitu media sosial. Media sosial ini kami menggunakan Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Yang selanjutnya yaitu marketplace online. Dalam hal ini kami menggunakan jasa GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Yang selanjutnya yaitu endorse. Endorse ini kami memakai jasa orang yang terkenal seperti selebgram. Dan yang selanjutnya yaitu brosur. Kami membuat brosur yang semenarik mungkin untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Yang terakhir yaitu person to person. Maksudnya di sini adalah mempromosikan produk dari orang ke orang. Proyeksi keuangan dan sumber pendanaan. Menghitung anggaran marketing merupakan bagian yang berat dan membutuhkan keakuratan data. Lazeto Papeda membutuhkan pinjaman modal dari bank untuk mengembangkan usahanya. Pinjaman tersebut akan kami gunakan sebagai modal kerja dan modal investasi, seperti membuat logo dengan desain produk yang memiliki khas sendiri. Dan selanjutnya dalam 3 bulan pertama keuntungan kami targetkan untuk memodali membayar iklan endorse di salah satu platform sosial media yaitu Instagram, seperti akun info PKU, PKU City, dan kuliner PKU. Terakhir yaitu pada tahun pertama dan kedua kami akan membuka tempat di daerah yang strategis agar dapat mudah dijangkau oleh masyarakat Pekanbaru. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Presentasi dari kelompok ini. Aktivitas dan penjadwalan. 1 periode akuntansi kami adalah sebulan atau setara dengan 30 hari. Adapun kegiatan-kegiatan kami bila dibagi berdasarkan waktu adalah sebagai berikut. 1 hari atau setiap hari, penjualan 7 hari dalam seminggu, pencatatan keuangan, evaluasi operasional,
pembentukan laporan keuangan bulanan, evaluasi performa bisnis, pembentukan laporan keuangan tahunan, evaluasi performa bisnis. Lalu rencana pengembangan, kami membagi pengembangan bisnis kami ke beberapa level yang dicapai memenuhi kriteria. Level 1, sebuah stand makanan di daerah pusat kota. Level 2, membuka sebuah kafe. Level 3, membuka cabang tambahan. Level 4, membuka franchise. Dan level 5, menjadikan bisnis ini menjadi skala nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga materi ini dapat terlaksana dan berguna untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.